atas turun. Kemudian kalau atas membutuhkan personil dari bawah, kita naik. Nah, itu pernah mengalami. Itu kalau di Banser ya, itu pas kegiatan pengajian. Itu kan melalui medan yang sebelahnya jurang itu, pegunungan itu, sebelahnya jurang itu. Naik itu di sana nggak kuat, gelap. Waktu itu saya sendiri orang teman-teman di depan lah. Saya naik motor sendiri. iya, saya menyusul, menyusul. Saya jatuh, mau minta tolong gimana sama siapa, gelap sendiri gitu. Tapi ya alhamdulillah nggak apa-apa, ya bisa. Masih diberi kesehatan. Ya, itu belum lagi ada yang kehabisan bensin. Iya. Itu seperti itu. Mendadak. Banyak. Ya, tapi alhamdulillahnya sekarang bisa di zaman sekarang ya. Iya. Udah berubah juga. udah pakai motor ya, ada mobil, ada motor, udah enakan sih. Kalau dulu kan masih jalan kaki sebelum ada motor. Gitu. Kalau untuk segi manisnya, Segi manisnya ya dari hati itu lebih ada rasa bangga sendiri apa ya? Jadi bukan bangga sih, bukan membanggakan sendiri, tapi ada rasa senangnya. iya. Jadi wah, umur saya bermanfaat ya bagi khususnya ya. Itu melihat terus banyak teman juga, banyak apa ya, jadi termotivasi Termotivasi. diri sendiri Iya, juga ya, betul, untuk ya. menumbuhkan rasa semangat iya pada betul diri sekali. sendiri bisa Iya, mungkin bisa semangat. Terus Iya. menambah tali silaturahim juga Iya, terjalin. iya. persaudaraannya juga Iya. pasti Persaudaraan ya. melatih sikap tanggung jawab juga itu nomor Iya. satu Iya. sih. Ya meskipun dari Banser itu apa-apanya sendiri sih ya. Iya, betul. Jadi misalkan Diri. beli bensin sendiri, contoh lah ya. Terus beli seragam sendiri, apa-apa sendiri. Itu nggak digaji, nggak ada. Tapi apa ya? Dari dalam hati itu sudah melihat orang yang kita bantu sudah tersenyum, kita sudah senang sekali. Iya. Gitu, rasanya. Bersyukur ya. Iya. Itu mungkin kepuasan tersendiri Iya, ya iya. dari hati. Iya, iya. Mungkin karena Banser itu ikatan dari Nahdlatul Ulama, ya mungkin nggak ada gaji ya juga ya Iya, Mas ya. iya. Nah justru itu yang bisa ngeliatin mana orang yang benar-benar ikhlas, Iya, iya. mana orang yang benar-benar lah aku Belum. mau ikut ini, mungkin Iya. siapa tahu ada Iya, sesuatu iya, kan, betul, mengharapkan iya. sesuatu. Iya, iya, itu. Mungkin bisa memperlihatkan diri sendiri juga. Iya, iya. Mana orangnya ikhlas, mana yang ya ada yang maunya seperti itu. Iya, Mungkin iya. ya Mas ya. Iya, betul sekali itu. Insya Allah. Tapi emang benar-benar kalau ikut Banser itu harus ikhlas ya. Itu harus itu harus syarat utama itu. Harus syarat utama. Harus kemudian dulu saya sebelum mengenal Banser ya, saya mengenal Banser itu 2016 loh. Belum lama. Berarti udah 5 tahun. Iya. Iya. Baru 5 tahun ya. Baru 5 tahun. Masya Allah. Itu dulu sama saya udah umur berapa ya? Udah umur 20-an ya. Saya ikut Banser. Lah itu saya baru tahu Banser itu apa. Tahunya dari mana? Waktunya dulunya gini. Dulunya saya Banser itu kok pakai doreng-doreng itu siapa sih? Gitu kan. Gitu. Saya Banser. Saya taunya, mohon maaf ya. Dulu saya taunya ya Banser ya yang kata-kata Banser lah apalah, saya juga belum tahu lah ya. Ya, saya mengenal Banser dari diikutkan sama para kiai saya. Itu saya ikut suruh Banser. Nah, setelah itu saya baru tahu Banser itu apa. Ya. Berarti awalnya memang Belum tahu. tahu ya, belum tahu sama sekali. Kalau setelah tahu itu hatinya langsung bergerak ingin ikut atau gimana? Setelah saya tahu, ya setelah saya diberitahu, itu saya langsung ikut.
saya langsung daftar. Langsung mendaftar. Hatinya langsung berminat, wah aku ingin ikut kayak gini, Iya, kayak iya. seperti itu. Iya, seperti itu. Ya karena saya ini bukan nggak bisa apa ya membantu memberikan yang Jasa-jasa yang iya jasa yang lain, ya saya hanya bisa memberikan sedikit tenaga lah, mungkin belum banyak, jadi saya ikut Banser itu. dengan masuk Banser pun Mas Agus sendiri sudah mempertimbangkan konsekuensi. Iya. Sebelum masuk Banser, Mas Agus sudah tahu Tahu, kan, ah. maksudnya enaknya, nggak enaknya Iya. kalau masuk Banser. Ya sebelum masuk Banser saya sudah dikasih tahu sebelumnya. Saya Banser begini ya. Jadi begini, oh insya Allah lah orang kita nggak sendiri gitu Iya, kan. Jadi ya orang nggak apa-apa lah, kita harus seimbangkan dunia akhirat kan. Jadi Iya, kita Insya Allah. harus seimbang lah. Jadi setelah itu saya ikut. Langsung ikut Banser. Kalau untuk pengalaman pribadi Nah, selain ya, dari betul. manis pahit, Yang mungkin dari pertama Awal, masuk sampai sekarang masih terngiang-ngiang Oh. ingatan. Ya, pasti ada banyak. Ya, mungkin beberapa bisa diceritakan. Oh Mas iya, Agus. bisa. Begini, saya kebetulan kan masuk di jajaran Kesatuan Bagana ya, Banser Tanggap Bencana. Itu waktu 2020 sama 2021 itu ada bencana di wilayah sendiri di Gumelem. Itu tanah longsor. Saya ikut membantu dan standby di posko sana atas, posko bawah. Itu yang paling berkesan itu saya pakaian oren-oren ya, pakai oren-oren. Kebetulan tangan saya oren namanya, oren warnanya. Itu ikut. Kenapa Mas Agus? Nah, itu saya karena apa ya, mengolah jamu, bikin jamu. Oh, Ya, selain dari kegiatan kunyit Banser, ya? iya, dari kunyit itu. Jadinya tangannya jadi ikut warna Iya, oranye. itu pernah sama seorang ibu-ibu lah, ibu muda. Jadi, Mas, di gini, Mas, jenengan Banser ya Mas? Nggih Bu. Banser, berarti tugasnya iki ngrewangi apa iki bencana apa Mas? Nggih. Lah kok kudu warnane oranye kabeh ya Mas? Loh, piye Bu? Pripun Bu? Terus, lah itu sampai sepatu, sampai baju, sampai ini oren, tangannya ikut oren. Aduh ya Bu, itu namanya Lucu banget. iya itu ya buat apa gimana ya, kayak saya gimana waktu itu ya, saya bilang ya Bu, ini saya jualan jamu, jadi oh ya pantas. itu Jadi itu di balik ada perjuangannya, ternyata ada sisi Iya. komedi. itu waktu itu dibilang gini, oh apa ya, udah ikut Basarnas Mas? Belum Bu. Lah ikut apa? Ikutnya Sabar Mas. Gitu lah. Gitu. Iya, Sabar Iya, Mas. harus sabar bener. Iya. Oh iya. Semangat Mas. Oh, terima kasih Bu. ya, Bisa ibu-ibunya ya. Iya. Tapi ya iya. Terus waktu gimana ya, di pengalaman lagi saya lagi jalan ke Jawa Barat, itu di perempatan lampu merah ya, itu udah 2 kali kayaknya. kenapa? Itu ada stiker di aku kan ada stiker Banser. Saya nggak pakai atribut Banser, tapi di motor ada stiker Banser. Itu saya kaget, ditepuk pundaknya, langsung Assalamualaikum, sehat Dan? Waalaikumsalam, sehat. Saya siapa ya? Begitu saya bingung banget. Siapa ya? Terus saya lihat stikernya di sini. Ada Banser. Banser Gitu juga. ya, Banser juga. Ternyata Iya. sama-sama Banser. Itu 2 kali tuh di lampu merah tuh di Purwokerto sama waktu di Ciamis kayaknya. Ke Jawa Barat itu dalam apa maksudnya? Ada tugas Iya. kan? Enggak, itu kemarin saya silaturahmi aja ke Kepentingan teman. pribadi Iya, ya. kepentingannya. Kalau untuk dari si Bansernya sendiri pernah nggak tugasnya jauh di luar kota atau provinsi gitu? Iya, saya pernah paling jauh, ya bukan paling jauh sih. Pengalaman saya
apel kebangsaan di Jakarta tahun 2017 kayaknya. Itu awal masuk. iya, awal masuk itu masih semangatnya. Iya. Itu di Ragunan. Itu bukan seluruh sih, perwakilan hampir seluruh lah dari Banser Indonesia itu kumpul di sana. Ada dari Lampung, ada dari Sulawesi, dari mana, Papua, ada di sana. Itu di sana 2 hari, iya 2 hari. Kita di sana ya cuma apel kebangsaan saja. Terus kemudian di Jepara, terus kemudian di Pekalongan, di dalam pun komandan Panzer sedunia Masya Allah. Habib Lutfi bin Yahya, itu komandan Panzer. Masya Allah, itu Habib Lutfi bin Yahya, Iya. pembina Banser. Iya, itu. Masya Allah. Itu pemimpin dunia itu. Bukannya itu apa? Yai Majelis Az-Zahir bukan? Bukan Ya? bukan itu bukan. Komandan Panglima terbesar sedunia itu Habib Lutfi. Di tempatnya di Pekalongan. Iya, jadi dalamnya. Kemudian waktu pengalaman saya apel kebangsaan itu, saya bertemu sama Satkornasnya langsung di Jakarta. Sempat foto bareng yang sekarang sudah almarhum. Komandan sahabat Haji Alfa Isnaini. Ya, beliau adalah luar biasa. Itu komandan Panzer nasionalnya. Jasa-jasanya sangat besar. Sangat luar biasa. Ya. Sangat luar biasa beliau. Banyak pengalaman-pengalaman. Iya, ya, alhamdulillah. Ya jadi saya mengikuti Banser ya ada sisi tambahan ininya lah, keilmuan, ke pengetahuan gitu. Ya, untuk dari luar, maksudnya kesibukan di luar si Banser sendiri Oh, apa? saya Hari ini, sekarang. Oh, iya. Ya. Saya selain di kegiatan Banser, saya di rumah jualan jamu yang serbuk, yang cair juga keliling. Itu buat Gitu. sendiri Mas Agus, produksi sendiri. Iya, produksi sendiri. Itu saya sudah ya lagi merintis. Dari kecil. Itu Iya, pembuatan jamunya berawal sejak kapan Mas Agus? saya berawal, Udah lama ya? saya jualan jamu mulai tahun 2014. Lah, saya belajar bikin jamu dari ibu saya sendiri. Itu tahun ibu saya mulai 1980. Masya Allah. Nah, saya Berarti itu sudah termasuk turun-temurun ya iya, Mas ya? turun-temurun ya. Masya Saya Allah. yang terakhir. Jadi generasi, jangan sampailah orang warisan dari keluarga ya, orang tua belum bisa memberikan apa ya, pendidikan atau keagamaan atau apa, tapi ilmu yang bermanfaat ya saya alhamdulillah saja syukuri. Dan dilaksanakan. Iya, alhamdulillah. Selain Terus? itu mungkin Oh iya, gini Mbak, belakangan tadi di belakang sedikit berbincang-bincang Iya. mungkin ya. Iya. Di samping buat jamu katanya Mas Agus ada kebolehan lain mungkin. apa itu? Boleh apa ya? Ya, mungkin bisa katanya, mungkin dengar katanya Mas Agus bisa ya bisa mempunyai keahlian ya, Aduh. kebolehan dalam membaca Al-Qur'an. Masya Allah. kelebihan. Bukan Masya kebolehan Allah. sih ya, itu alhamdulillah. Saya dulunya sebelum saya waktu kecil dulu apa ya, disuruh mondok tapi saya nggak mau. Jadi saya takut. Itu alasannya kenapa Mas kok bisa nggak mau? Begini. Saya waktu masih sekolah SD, Ya. itu kan saya bukan SD, SMP. Ah, ya. Itu kalau dulu SMP lah ya. Nah itu saya tidurnya masih sama ibu. Masih Iya. ditemani sama ibu. Iya, sama ibu. Kalau Waktu SMP itu Mas. iya, udah SMP udah Kenapa? gede. Itu gimana ya? Nyaman aja sama ibu gitu. Nyaman aja dekat kalau sama PW-nya sampai gede. Iya. PW-nya sampai gede. Iya. Sama Gitu. ibu. Nah, saya disuruh mondok tapi saya nggak mau. Nah, saya
ya wah nggak mau ya, saya ya udahlah saya ngaji di wilayah sendiri ya, di desa sama kiai-kiai desa. Jadi ya kebetulan saya mengenal guru-guru, oh sebelumnya ya guru-guru ini Qiraah ya, tuh beliau Ustadz Dadang Daud Yusuf dan Ustadz Pak Asep Ustadz Asep Seherman, ya Pak Asep Seherman itu. Terus kemudian saya merantau di Jakarta juga, kebetulan saya ketemu sama Ki Haji Muammar, itu skori internasional di sana. Jadi saya itu dalam kesempatan apa? itu kesempatan waktu saya setelah saya sekolah nggak sampai SMP. Kemudian saya mengikuti kejar paket C di Jakarta. Nah, saya di sana sambil sekolah, sambil bekerja, sambil mengaji juga ketemu sama beliau Ki Haji Muammar. Alhamdulillah ya. Ya, alhamdulillah. Jadi gimana ya? Saya jadi belajar dari diri sendiri. Oh, berarti setiap yang ada diri kita pasti akan dipertemukan sesuai dengan diri kita. Ya. Itu kita adalah cerminan. Ya. Nah, gitu ya. Gitu. Itu awal-awalnya bisa bertemu dengan guru Qiraah internasional itu saya awal mulanya gimana? Oh, gitu. Saya awal mulanya saya begini. Itu di sana pengalaman kerja saya gimana ya, untuk beribadah itu susah banget itu. Saya sampai lompat-lompat pagar itu waktu bulan puasa itu saya tidur di luar. Di luar, bukan di dalam rumah, di luar. Itu pintu dikunci, saya nggak bisa sahur, saya cuma ke musola minum air keran saja. Yang kunci siapa, Mas? Itu ya dari bos lah. Itu bos itu kebetulan dulu non muslim. Jadi saya juga nggak enak bangunin pagi-pagi jam 3 kan, saya nggak enak juga bangunin. Jadi saya udahlah terima aja lah. Pergi keluar. Kalau ada duit, kalau nggak ada duit ya minum air keran terus setiap hari pagi. Alhamdulillah. Itu pas mau ngaji itu saya sampai melompat pagar. Nah, saya kenal di Masjid Al-Ikhlas di daerah Jakarta Selatan, Cipete Raya. Ya, itu saya mengikuti pengajian Nahwu Shorof. Terus saya di situ ada kajian ilmu tilawatil Qur'aninya. Beliau yang memimpin waktu itu Ki Haji Nur Ali Amir tahun 2010 sampai 2013 saya di sana. Nah, kemudian saya kaget. Saya kaget ada beliau yang hadir, ternyata Qori internasional ya. Saya itu untuk umum berarti ya, Mas? Itu umum. Itu umum. Saya sedikit gimana, tapi sebenarnya di situ beliau bukan mengajar sih, sama beliau tamu saja, berkunjung. Jadi beliau sempat sedikit memberikan ilmunya gitu. Rezeki untuk Mas Agus memperdalam Al-Qur'an. Iya, alhamdulillahnya gitu. Berarti di tempat Mas Agus sendiri, di desanya Mas Agus sendiri juga sering mengikuti qiraah kah? Ya. Kalau saya, itu sedikit gimana ya, saya males nih. Enggak malu dong. Ya, gini. Saya paling masih lingkup kecamatan lah. Kecamatan. Waktu itu pernah diundang di luar kecamatan. Saya nggak pantas rasanya ya, tapi gimana ya, dipaksa terus ya udahlah insyaallah lah ya. Ya paling saya kegiatannya apa ya, di wilayah desa kecamatan saja, belum berani untuk keluar kabupaten mana, saya belum berani. Kalau di desanya Mas Agus sendiri mengajar buat mungkin adik-adiknya mungkin bisa. Saya karena saya juga gimana ya, merasa waktu kecil saya diajarin ngaji sama ustadz saya, jadi saya nggak bisa memberikan yang terbaik, ya saya ikut
hanya bisa sedikit ikut membantu tuh, mulai ngajar ngaji anak-anak lah, TPQ. Membagikan ilmu yang sudah didapat kepada Iya, orang iya, lain. itu kalau waktunya waktu maghrib sampai isya, terus kalau nggak jam 2 sampai jam 4 gitu, iya sore. Kalau sekarang nih udah masuk bulan suci Ramadan, Iya. itu cara bagi ngajar sama adik-adik di desanya Mas Agus tuh gimana? Kalau waktunya yang biasanya pada maghrib sampai isya itu, Iya. kan biasanya sekarang diganti sama waktu tarawih. Iya, Itu cara ngajarnya tuh gimana? saya waktunya saya ganti jam 3 sampai jam asar. Oh, Waktu asar sampai adzan maghrib. sebelum Ya, maghrib iya, ya. itu nanti ada tadarus bareng, terakhir tadarus bareng di situ, sambil kalau ada kesempatan berbuka puasa bareng, berbuka puasa bareng. Itu kalau subuh juga, setelah subuh itu juga ada, terus jam 8 pagi juga ada gitu. Jadi ya kita ganti pagi sama sore gitu, enggak sampai malam gitu. Menyesuaikan dengan kegiatan Iya. Ramadan Iya, juga kan. iya betul ya. Mungkin jadwalnya diganti juga. Iya, Iya. iya. Ya saya apa ya, gitulah, nggak bisa memberikan ilmu yang lebih. Ya seenggaknya sudah menularkan sedikit ilmunya Apa yang dipunya. Amin, amin, semoga bermanfaat. Amin. Amin ya Allah, amin. Ya, mungkin untuk kesimpulan perbincangan kali ini dengan Mas Agus, dengan Kak Agus, dengan Pak Banser Dan Agus, dan Agus, Iya, itu mungkin sedikit yang kita cermati, yang kita peroleh, ya, itu kita harus ikhlas dalam melakukan apapun itu, harus sabar. Terus satu lagi, kalau kita mempunyai ilmu, seenggaknya kita menularkan ke orang lain. Iya. Karena sebaik-baik ilmu adalah apa Iya. yang kita punya harus ditularkan kepada orang lain. tuh. Harus bisa bermanfaat kepada orang lain Iya. agar kita mendapat barokah ilmu juga Amin. untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Betul. Tapi jangan sampai kalau kita baru dapat ilmu sedikit kita udah seperti Langsung meninggi Iya. merasa ya Masya Allah aku Iya. itu. Nah, Iya. tetap rendah hati juga perlu. Iya. betul. Ya seperti itu. Mungkin ya Mas Agus, Iya. terima kasih Terima atas kasih. Waktunya Sama-sama, yang sudah sama-sama. disempatkan. Jangan bosan-bosan Iya. untuk main lagi ke sini. Iya. Iya, terima kasih. Mohon maaf apabila saya ada banyak kesalahan dalam tata berkata atau menyampaikan. Iya. Insya Allah Iya. sudah memaklumi. Iya, terima kasih. Ya, berhubung waktu semakin melebar ya Mbak. Melebar. Udah melebar berapa senti nih Mbak? Seberapa ya? Ya udah. mungkin cukup sekian Iya. ya atas kesalahan yang kami berdua. Dan narasumber yang mungkin ada kekurangan ya harap dimaafkan. maklumi. Ya. Mungkin cukup sekian. Ya. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi